Jujur saja, saya pesimis sekali. Apakah bangsa ini bisa menjadi baik? Apakah social justice bisa terwujud di Indonesia ini? Sementara orang bisa memiliki rumah di mana-mana, sementara di Rempang mau tinggal saja diusir. Itulah apakah potret keadilan sosial di Indonesia? Jadi memang problematik ya di negara kita ini, karena tadi dari Profesor Susi menyebutkan bahwa proses tadi ya, autocratic legalism itu kan memang sekarang kita lihat proses di DPR itu betul-betul apa maunya pemerintah itu pasti akan jadi. Kenapa? Karena oposisi kan sangat, ya boleh dibilang tidak ada. Semua undang-undang yang masuk ke DPR itu pasti akan lolos gitu, karena memang tidak ada oposisi, sementara civil society-nya juga sangat lemah, kan begitu. Atau kalau tidak, kalau ada pun dari kalangan civil society itu akan dihantam dengan undang-undang UU ITE. Itu yang jadi dilematis sekali di kita itu. Mari kita dengar dari sisi hukum lagi dari Profesor Supardi Ahmad. Mari kita buka fakta bersama-sama. Satu kalimat sederhana saya, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Mari kita sadari bersama bahwa kita mengatakan baik, ternyata masih juga keburukan. Kita mengatakan buruk, ternyata juga ada kebaikan. Maka kalimat sederhananya adalah Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kita identifikasi berbagai kasus, berbagai masalah dan sebagainya. Dan kontributor utamanya adalah dari sisi hukum. Sumber persoalan negara ini yang paling utama adalah dari sisi hukum. Baik dari substansi, aturan maupun budaya. Dari substansi misalnya, saya kira semua paham bahwa hukum tidak berada dalam ruang hampa. Hukum selalu ada muatan politik, ada muatan ekonomi. Dari sisi kebijakan misalnya, mungkin saja banyak sekali undang-undang yang itu memang didesain untuk kepentingan investor. Dan oligarki politik, oligarki ekonomi sangat mendominasi bagaimana politik hukum itu yang terjadi. Tadi Mas Hersu sampaikan bahwa saat ini apa yang dimau pemerintah tidak bakal ditolak oleh DPR. Mau perpu dalam kondisi apapun itu bisa kemudian dikeluarkan. Karena itulah kemudian yang mencerminkan oligarki politik yang begitu dominan. Pada sisi yang lain oligarki ekonomi misalnya, bahwa kasus Rempang saya kira jelas bagaimana kekuatan ekonomi yang mendominasi, yang pada akhirnya itu kemudian berjalan berdasarkan legalitas. Jadi saya kira clear dan terang benderang bahwa hukum secara substantif betul-betul politik hukumnya diwarnai kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan karena adanya oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Yang kedua, kita lihat dari sisi aparatur saya kira. Saya kira kita paham bagaimana criminal justice system itu tidak terjadi dengan baik dan benar. Bagaimana mulai dari penyelidikan, bagaimana penyidikan, penuntutan, persidangan, Mas Haris Azhar saya kira mengalami bagaimana proses hukum itu yang terjadi. Bagaimana pembenaran-pembenaran dengan mengajukan kebenaran dirinya, mulai Undang-Undang 146, Undang-Undang ITE, yang begitu gampangnya diterapkan kepada siapapun. Ini adalah karena soal aparatur hukum. Pada sisi yang lain juga kita melihat bagaimana mafia peradilan, mafia tanah, mafia-mafia yang lain, yang itu kita merasakan. Bagaimana orang yang punya hak atas tanah, warisan, tapi pada akhirnya harus ngalah dengan developer, dengan investor dan sebagainya. Saya kira ini adalah nyata. Yang namanya mafia pertanahan, mafia peradilan, mafia hukum, dalam konteks aparatur hukum tentunya sangat terang benderang kita hadapi saat ini. Kemudian yang ketiga, dari sisi budaya hukum, saya kira juga clear dan terang benderang bahwa masyarakat berada dalam situasi pragmatisme
dalam situasi hedonisme yang pada akhirnya bagaimana berkolaborasi dengan aparatur hukum, bagaimana kemudian menyuap, gratifikasi dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat anatomi hukum Indonesia, baik dari sisi substansi, aparatur maupun budaya, jauh dari harapan para pendiri bangsa ini. Saya kira Bang Bahtiar bisa menjelaskan dengan sangat baik bagaimana para pendiri bangsa ini dan kemudian amandemen Undang-Undang 45 selalu menempatkan Indonesia negara hukum. Mau dari Undang-Undang Dasar 45 tahap pertama, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar sementara, sampai hasil amandemen, selalu Indonesia adalah negara hukum. Itu menyadarkan kita semua bahwa sejatinya melalui hukum itulah tujuan berbangsa dan bernegara bisa terwujud. Tetapi kenyataannya kontributor utama bahwa belum sejahteranya Indonesia adalah masalah hukum. Pada satu sisi bagaimana aparatur kemudian bisa menjadi backing pihak-pihak tertentu, bisa menjadi bagian dari mafia-mafia tertentu dan sebagainya. Dan ini adalah satu ironi yang kemudian kita hadapi bersama. Nah tentunya fakta-fakta ini kan bukan sekedar kita renungi, bukan saja kita ratapi, maka harus ada sebuah solusi. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi itu, bagaimana menyelesaikan itu, apa kita akan terima. Maka tentunya kata kuncinya adalah kepemimpinan nasional. Tidak bisa tidak bahwa perubahan ini dimulai dari kepemimpinan nasional. Bagaimana kita melahirkan kepemimpinan nasional di 24 nanti, adalah betul-betul orang yang merdeka, betul-betul orang yang independen, betul-betul orang yang tidak disetir oleh siapapun. Dan ini adalah satu tantangan terbesar dalam konteks politik kita. Tidak mudah membayangkan melahirkan pemimpin nasional yang merdeka. Pada sisi yang lain adalah bagaimana memiliki integritas, satu kata, satu hati, konsisten secara sungguh-sungguh. Tidak berubah setiap saat, terbuat kepentingan dan sebagainya. Bahwa merdeka, integritas, dan profesional. Bagaimana dia mampu mengelola bangsa dan negara ini dengan profesional. Dan sekaligus yang utama juga progresif, bagaimana mampu menyelami rasa derita masyarakat. Jadi merdeka, berintegritas, profesional, dan progresif, mungkin itu kata-kata yang harus coba kita representasikan melahirkan kepemimpinan nasional. Solusi yang kedua saya kira bahwa tentunya kami tidak sekedar kerumunan saja, tetapi harus menjadi barisan yang kuat. Bagaimana menjadi suatu entitas perubahan yang kemudian sungguh-sungguh terjadi. Yang dikhawatirkan adalah forum-forum seminar seperti ini hanya sebatas kerumunan-kerumunan saja. Tidak melahirkan sebuah barisan yang kemudian berjalan secara sungguh-sungguh gitu. Dan kemudian kolaborasi juga tidak terjadi. Jadi solusi bagaimana melahirkan sebuah barisan yang kuat, tidak sekedar kerumunan, tapi adalah menjadi sebuah kolaborasi. Dan yang ketiga saya kira, kasus Rempang misalnya, kami bisa melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM yang ada di sana. Tadi Prof sudah sampaikan potensi-potensi pelanggaran terjadi di situ. Mungkin Ustadz Al-Katiri memimpin tim independen, melakukan investigasi di Rempang. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran HAM di sana, supaya kemudian itu tercipta keadilan betul. Dan sebagai penutup, jujur saja, saya pesimis sekali. Apakah bangsa ini bisa menjadi baik? Apakah social justice bisa terwujud di Indonesia ini? Sementara orang bisa memiliki rumah di mana-mana, sementara di Rempang mau tinggal saja diusir. Itulah apakah potret keadilan sosial di Indonesia. Maka untuk itu bagaimana mewujudkan electoral justice di pemilu 2004 supaya tercipta social justice, supaya pada akhirnya tercipta welfare state di Indonesia. Demikian Mas Hersu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini istilahnya, electoral justice ya. Dan sebenarnya udah selesai tapi problemnya begitu Prof. Suparji bilang bahwa ambil tuh di pemimpinan nasional, ambil di hulunya gitu ya. Karena kalau airnya keruh dari hulu, itu akan keruh sampai level bawah. Bayangkan kita ya selalu setiap kali ada proses pembentukan undang-undang di DPR, kan selalu pemerintah atau anggota DPR bahkan menyatakan dengan mudah kalau tidak setuju, ya bawa ke Mahkamah Konstitusi, gugat di Mahkamah Konstitusi.
Tetapi ketika Mahkamah Konstitusi misalnya dalam kasus Omnibus Law menyatakan konstitusional bersyarat, langsung diterpedo oleh pemerintah dengan membuat perpu. Jadi mau apa lagi Bang, mau kemana lagi kita gitu.